Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Syafira Aulia dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji regresi terhadap pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Setelah itu, saya akan menentukan hipotesisnya. Di sini tertera dari data 1-30 yang untuk melakukan uji regresi. Pertama, kita akan ke data, lalu buka data analisis dalam Excel. Selanjutnya di sini karena kita ingin melakukan uji regresi, kita di sini mencari regression, kita pencet OK. Dan di sini untuk pertama input Y range. Nah, ini kita tarik nilai Y-nya dari nomor 1 sampai nomor 30, selanjutnya input X. Nah, karena di sini terdapat 1 sampai 3X, yaitu X1, X2, dan X3. Yang X1 berarti ROA, X2 DER, dan juga X3 size. Kita langsung menggunakan tiga-tiganya, kita tarik ke bawah sampai nomor 30. Selanjutnya kita pakai output range saja karena kita menaruh di sheet yang sama. Di sini kita taruh di 41. Kita checklist residual, kita checklist standar residual, dan juga kita checklist normal probability. Kita pencet OK. Nah, di sini tertera hasil uji regresinya. Untuk menentukan hipotesis, kita membutuhkan nilai uji regresinya. Dan data yang nggak dibutuhkan ini bisa kita hapus. Pertama ini kita tulis hipotesis, karena kita mencari hipotesis. Hipotesis. Di sini saya menggunakan 3 hipotesis, yaitu H1, H2, dan juga H3. Nah, untuk mencari hipotesis ini, kita bisa lihat dari p-value dan juga koefisien. P-value itu untuk melihat apakah dia menerima H1 dan menolak H0, atau dia menolak H1 dan menerima H0. Sini untuk gampang, kita p-value-nya kita buletin, dan ini koefisien. Nah, p-value ini untuk menentukan dia menerima, dan koefisien ini untuk menentukan arah dari hipotesis tersebut. Nah, bisa kita lihat dari variabel 1, X1 ini, p-value-nya menunjukkan sebesar 0,00 yang berarti kurang dari 0,05, dan terdapat koefisien sebesar 0,089 positif yang berarti arahnya ini positif. Jadi bisa kita tulis di sini karena dia kurang dari 0,05 berarti H1 diterima. Sama dengan berarti ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya untuk mencari H2, kita lihat dari X2 di sini tertera kalau p-value-nya itu hampir sama X1 ya, 0,00, dan untuk koefisiennya ini menunjukkan negatif 0,1469. Yang berarti kalau dia ini menerima H2, menolak H0, dan untuk arahnya itu positif. Berarti bisa kita tulis di sini H2 diterima. Berarti karena ini X2 itu DER, berarti DER berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya untuk mencari H3 ini kita membutuhkan X3. Dan bisa dilihat dari sini p-value-nya juga sama 0,006 yang berarti kurang dari 0,05. Tapi koefisiennya ini menunjukkan positif 0,2179 yang berarti H3 juga diterima. Jadi H3 diterima. Yang berarti size berpengaruh positif terhadap positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, dari hasil yang kita dapat, kita ini mendapatkan hipotesis H1, H2, dan H3. H1 yang berarti ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, H2 diterima, yang berarti DER berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan H3 diterima karena size berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, kenapa sih untuk ini kita mencari Nah, untuk melakukan analisis ini, berdasarkan hasil regresi, variabel ROA memiliki koefisien sebesar 0,089, bisa dilihat dari sini. Nah, dengan nilai signifikan 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Koefisien positif menunjukkan bahwa
Setiap peningkatan profitabilitas akan diikuti oleh peningkatan nilai sistem perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, maka semakin tinggi pula kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Dengan demikian, maka H1 dapat diterima. Nah, untuk H2 ini diterima karena berdasarkan dari uji regresi yang ada, yang menunjukkan koefisien sebesar negatif 0,1469 dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa peningkatan DER akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Tingginya penggunaan utang dapat meningkatkan risiko keuangan sehingga investor cenderung memberikan penilaian yang lebih rendah terhadap perusahaan. Oleh karena itu, H2 diterima, yaitu DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Bisa dilihat dari sini, H2 diterima. Oke, selanjutnya untuk menghitung untuk menentukan H3 berdasarkan hasil regresi ini, seperti yang saya bilang tadi, koefisien sebesar 0,2179 dan juga p-value sebesar 0,006 yang berarti kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa size berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar aset dan sumber daya yang dimiliki, sehingga perusahaan dianggap lebih stabil dan memiliki prospek yang baik. Kondisi tersebut meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Dengan demikian, H3 jadi diterima. Nah, untuk kita menghitung persamaan regresi, apakah ini sesuai? Untuk melihat kondisi perusahaannya, di sini ada persamaan regresi. Untuk dari persamaan regresi itu, di sini rumusnya Y sama dengan A X1 nah, sebentar salah. Di sini rumusnya itu A plus BX1 ditambah BX2 ditambah BX3 karena di sini X-nya itu ada 3. Oke, bisa kita lihat. Di sini kita menggunakan data yang ada di perusahaan ini. Di sini kita menggunakan data BBCA. Oke, kita lanjut. Di sini kita menggunakan BBCA dengan menghitung persamaan regresi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini berarti kayak Y sama dengan min, kita lihat di sini karena sini negatifnya 0,1486 min 1486 ditambah B-nya itu dari sini variabel X-nya 0,089 X1 ditambah 0, karena negatif X2-nya berarti dikurang 0,147 dikali X2 ditambah 0,218 X3. Nah, Y sama dengan, kita hitung di sini, sama dengan sum dalam kurung 1486 ditambah 0,089 dikali, ini kita cari ini, dalam kurung ditambah maksudnya dikurang 0,147 dikali 5,2 dalam kurung ditambah 0,218 dalam kurung kita kali dalam kurung ini. Sini kita lupa kasih kali. Silakan. Ini kita lihat.
Nah, ini dia hasilnya. Kita kecilin. Nah, menghasilkan Y sebesar 2,48. Berbeda seperti YBBCA ini ada 2,54. Sebesar 2,54. Nah, ini bisa kita lihat berarti dia mempunyai selisih sebesar 0,06. Artinya, hasil prediksi model regresi cukup mendekati nilai aktual dari BBCA. Sebagai contoh, bersama regresi digunakan data BBCA dengan nilai ROA sebesar 3,9, DER sebesar 5,2, dan juga dengan menggunakan size sebesar 20,1. Nah, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai Tobin's Key prediksi sebesar 2,48. Nilai ini mendekati nilai Tobin's Key aktual BBCA yaitu sebesar 2,54. Selisih yang dimiliki itu 0,06 lebih kecil menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk mampu menjelaskan nilai perusahaan dengan cukup baik. Hal ini juga didukung oleh nilai koefisien determinasi sebesar 95% yang berarti signifikan yang berarti sebagian besar nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel ROA, DER, dan juga size. Nah, selanjutnya kita lihat di sini terdapat R square. Nah, nilai R square ini sebesar 0,95 atau 95%, artinya perubahan nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel ROA, DER, dan juga size. Sedangkan 5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian seperti kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, good corporate governance, kondisi ekonomi, maupun sentimen pasar. Nah, variabel yang paling berpengaruh di antara H1, H2, H3 ini, nilai absolut T terbesar yaitu menunjukkan nilai ROA sebesar 17,499 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi nilai perusahaan yaitu adalah profitabilitas atau ROA. Hal ini menunjukkan bahwa investor lebih memperhatikan kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba dibandingkan tingkat utang maupun ukuran perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, semakin tinggi pula nilai perusahaan di pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.